Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Manusia itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara ini di muka bumi. Wa ja'al wa laqad makkannakum fil ardi, dan di muka bumi ini Allah menjadikan tempat kehidupan manusia sementara, yang mana manusia di dunia ini membutuhkan materi. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, Allah menjadikan sumber kehidupannya seperti ladang, kebun, ke kantor, ke sekolah. Banyak aktivitas manusia berusaha mencari rezeki yang sudah diatur oleh Allah, sehingga banyak perusahaan-perusahaan, perusahaan sampo, perusahaan hembody dan sebagainya. Itu sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu untuk kemanfaatan, kata Allah, lakum, untuk kemanfaatan kalian semua. Tapi ingat, kata Allah, qalilan ma tashkurun. Banyak orang yang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit orang itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mencabut keberkahannya. Ketika kita dicabut keberkahan, maka hidup kita akan terasa hampa. Karena banyak orang yang berusaha, mempunyai nilai, mempunyai hasil dari usahanya, mempunyai upah dari pekerjaannya, tetapi Allah cabut keberkahannya karena dia lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang cuman penghasilan 100.000, tapi keberkahan Allah kasih 1 juta keberkahannya. Tapi banyak orang yang diberikan ratusan juta, puluhan juta, tetapi keberkahannya cuma 1.000. Maka itu dicabut oleh Allah keberkahannya. Karena apa? Mungkin ada sesuatu yang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf, saya akan membagi tips amalan supaya satu, diberkahi rezekinya, dilimpahkan rezekinya. Rezekinya itu selalu datang karena Allah sudah menjamin urusan rezeki. Maka yang pertama, ketika kita mau berangkat ke ladang, mau berangkat ke kebun, mau berangkat ke pasar, mau berangkat ke kantor, jangan lupa yang pertama, sebelum kaki dilangkahkan keluar rumah, ucapkan yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian niatkan di dalam hati, ya Allah, aku melangkahkan kakiku ini untuk menjemput rezeki darimu. Dan niat yang kedua, ya Allah, aku melangkahkan kaki ini untuk berjihad, untuk mencari nafkah, untuk membiayai keluargaku. Ya Allah, berkahkanlah langkahku ini, berkahkanlah rezekiku ini, lapangkanlah rezekiku, ya Allah. Maka berangkatlah. Ketika kita sampai ke pasar, sampai ke toko kita, sampai ke kantor kita, atau ke sekolah, aktivitas kita apalah, maka sebelum kita duduk membuka toko dan masuk ke kantor, masuk ke sekolah, ucapkan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ucapkan sholawat, ya Allah, bimbinglah aku dalam pekerjaan ini supaya berada di dalam jalan ridhomu. Itulah ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Nah, kemudian setelah kita bekerja, kemudian kita mendapatkan hasilnya, yang nominal hasilnya itu tidak masalah, mau besar mau kecil gak masalah kalau hasilnya, karena hasil sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum ditentukan oleh Allah itu adalah keberkahan. Maaf ikhwan fillah, rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada jaminannya rezeki. Tetapi yang belum ada jaminan itu adalah keberkahannya dari rezeki itu.
Maka rezeki sudah diatur. Kita pergi ke pasar, kita pergi ke kantor, kita pergi ke ladang. Tapi maaf, yang belum diatur dan belum dijamin itu adalah keberkahan. Tidak setiap orang yang mendapatkan uang mendapatkan keberkahannya. Tapi orang yang mendapatkan keberkahan akan mendapatkan uangnya. Maka carilah dalam bekerja itu bukan hasilnya, tapi keberkahannya. Gimana cara keberkahannya? Yang tadi saya sudah sebutkan. Dan ketika kita mendapatkan rezeki, maaf, sebelum rezeki itu kita kasih ke istri kita, sebelum kita kasih untuk anak kita, sebelum kita belanjakan, maka yang pertama harus kita baca adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memujilah kepada Allah, karena rezeki itu tidak akan sampai pada kita kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendapatkan upah dari kantor, mendapatkan gaji dari sekolah, mendapatkan hasil dari ladang kita, jangan dulu dimakan sebelum kita terima dengan ikhlas. Kemudian kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sambil berkata dalam hati, ya Allah, meskipun uang yang saya dapatkan hanya segini, tapi saya meminta keberkahannya untuk aku dan keluarga. Itu yang paling utama. Karena di dalam hadis dijelaskan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Maka niatnya yang baik, niatnya yang buruk, itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dulu dibelanjakan, tapi terima dulu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka jika engkau bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Maka ikhwan fillah, ketika kita mendapatkan rezeki, itulah caranya. Jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan dia niatkan di dalam hati, ya Allah, nikmat yang segini, nikmat ini, uang ini atau hasil panen ini, saya meminta keberkahannya. Nilai itu gak masalah, kawan. Gak masalah. Yang masalah itu ketika ada nilai tapi keberkahan yang dicabut. Mau nilainya 10.000, gak masalah. Ada orang yang diberikan uangnya nominalnya cuma 1 juta, tapi keberkahan Allah kasih 1 miliar. Tapi banyak orang yang dikasih uangnya oleh Allah, nilai uangnya, nilai rezekinya itu 1 miliar, tapi maaf, keberkahannya cuma 10.000. Sehingga ketika kita mendapatkan rezeki, kata kita, kenapa kok gak terasa ya uang mau habis? Itu Allah cabut keberkahannya. Lupa akan waktu kita, sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang yang diberikan nominalnya hanya sedikit, tapi keberkahan yang luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah, cuman 100.000, tapi cukup untuk anakku, cukup untuk istriku. Istriku gak ngambek dikasih uang, anakku gak rewel cuma dikasih jajan 2.000, tapi ada yang dicabut keberkahannya. Istrinya dikasih 1 juta sehari, tapi masih rewel saja. Anaknya dikasih 100.000 setiap hari, tapi masih rewel saja. Itu harus tanda tanya, apakah rezekinya itu dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah cara kita supaya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah dan berkah. Dan semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah dan berkah. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, tolong angkat tangannya untuk menekan tombol subscribe, share, komen, and like. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.